Ya, inilah para ketua dari tingkat daerah yang telah hadir dan bergabung bersama kita. Ada dari Temanggung, ada juga yang sudah bergabung dengan kita dari Purbalingga, kemudian dari Magelang, dari Blora, dari Brebes, Pemalang, dan Solo. Silakan bisa perwakilannya untuk maju ke depan untuk kita sama-sama mengucapkan deklarasi dipimpin oleh calon ketua Partai Perubahan Jateng, Bapak Isnaini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi. Deklarasi. Kami rakyat Indonesia. Kami rakyat Indonesia. Yang menginginkan perubahan lebih baik. Yang menginginkan perubahan lebih baik. Dengan ini menyatakan berdiri. Dengan ini menyatakan berdiri Partai Perubahan. Partai Perubahan. Sebagai wadah perjuangan. Sebagai wadah perjuangan. Menuju Indonesia adil dan makmur untuk semua. Menuju Indonesia adil dan makmur untuk semua. Hal-hal yang berkaitan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai. Hal-hal yang berkaitan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Partai Perubahan. Partai Perubahan. Serta pondasi dari garis-garis haluan perubahan atau GPHP. Garis-garis besar haluan perubahan GPHP. Telah ditetapkan secara bersama-sama. Telah ditetapkan secara bersama-sama. Oleh rakyat Indonesia. Untuk pertama kalinya. Yang difasilitasi oleh Panitia Nasional Persiapan Pendirian. Yang difasilitasi oleh Panitia Nasional Persiapan Pendirian. Partai Perubahan. Partai Perubahan. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi tercapainya. Tujuan rakyat Indonesia. Tujuan rakyat Indonesia. Melalui Partai Perubahan ini. Melalui Partai Perubahan ini. Brebes. 10 November 2024. 10 November 2024. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Isnaini selaku calon pimpinan Jateng. Semoga Partai Perubahan bisa berdiri dengan kokoh dan 2029 akan memenangkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Rakyat Indonesia kami utamakan. Terima kasih kepada para pejuang perubahan yang kami banggakan. Dipersilahkan duduk kembali. Para pemimpin Indonesia yang kami hormati karena kejujuran dan integritasnya. Hari ini hadirin dipersilahkan duduk kembali. Kita mengenang para pahlawan yang telah gugur, mengorbankan jiwanya, menumpahkan darahnya, menegakkan Indonesia, menggelegarkan proklamasi, mempertahankan demokrasi dengan reformasi politik 98, dan semua yang telah gugur untuk memastikan bahwa NKRI ini masih tegak berdiri, bahwa Pancasila kita masih terus bisa dilaksanakan dengan murni dan konsekuen. Undang-undang dasar kita, kebinekaan kita, dan seluruh pembangunan Indonesia yang terus terjaga di tengah pembajakan, di tengah penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum Republik. Kepada mereka, kepahlawanan 10 November ini kita berikan.
Partai Perubahan menegaskan bahwa mereka adalah pahlawan-pahlawan kita yang harus terus kita kenang dalam sanubari kita. Sahabat-sahabat perubahan, pejuang perubahan, dan rakyat Indonesia dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Hari ini juga kita akan mengenang, memperingati pahlawan yang masih hidup, pahlawan yang masih memastikan bahwa kenapa kita hadir pada hari ini. Dia adalah ibu kita yang telah mengandung, membesarkan kita. Dia adalah bapak kita yang telah mengeluarkan keringatnya untuk memastikan kita bisa berdiri, bisa hidup sampai sekarang. Dia adalah guru-guru kita, ulama-ulama kita, birokrat-birokrat yang bersih, prajurit-prajurit TNI dan Polri yang punya integritas, orang-orang yang mungkin ada di pinggiran, tukang beca, tukang ojek, emak-emak, petani, nelayan, buruh, dan lain sebagainya, yang dengan kejujurannya mereka membersamai Indonesia untuk tetap tegak seperti sekarang. Di Brebes untuk Jawa Tengah, Surabaya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dari Aceh, Sumatera Utara, Kepri, Sumsel, lalu di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Tengah, di Papua dan di Papua Pegunungan, di Maluku Utara, di Nusa Tenggara Barat, dan di kota-kota. Hari ini kita memperingati lahirnya para pahlawan yang akan datang. Tepuk tangan untuk kita semua. Para pejuang perubahan dan rakyat Indonesia dimanapun berada, ini bukan klaim, tapi ini adalah satu kebenaran yang ingin kita ungkapkan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa melihat ketulusan para pejuang perubahan kecuali kita mengenalnya? Bagaimana mereka lahir, siapa mereka, dan kapan mereka melakukan itu? Bapak Ibu sekalian, saya adalah orang yang sama dengan Bapak Ibu sekalian, yang pada 5 tahun terakhir merasakan bagaimana negeri yang milik kita bersama ini itu terasa asing, seakan-akan kita ngontrak di negeri ini. Kita harus miris. Negeri yang begitu kaya ini itu masih harus memperlihatkan orang-orang yang miskin, yang kemudian mereka seakan-akan dilarang sakit karena kesehatan itu terlihat mahal. Saudara-saudara kita yang juga ingin memastikan bahwa pendidikan itu bisa terakses dan mereka bisa mengenyamnya dengan baik, dan mereka harus sebagian itu tumbang. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, di tengah negeri yang besar ini ada 4 jutaan lebih anak tidak sekolah, dan itu angka yang besar, miris. Dan tentu kita menyaksikan bagaimana perusahaan-perusahaan mulai berguguran, lalu kemudian kita harus memperlihatkan bagaimana pengangguran kemudian bertambah. Bapak Ibu sekalian, kita menyaksikan ini karena kita bersama rakyat. Kita adalah rakyat yang bukan siapa-siapa. Kita bukan orang penting. Yang karena itu kita bisa merasa mendengar. Dan pada saat ada momen kita berharap bahwa perubahan itu akan ada melalui sebuah kontestasi Pilpres. Kita dihadirkan dengan harus zona yang biasa-biasa saja. Dan kehadiran Pak Anies, lalu momentum di mana kita bisa melakukan perubahan di Pilpres itu, itulah yang membuat Bapak Ibu sekalian para pejuang perubahan lahir hari ini. Bapak Ibu sekalian, tentu saya juga sama
dan saya juga senang di belakang layar. Pendidikan saya adalah tim ahli Menteri Pan-RB. Pada saat Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta, saya adalah salah satu Ketua Majelis Ulama Indonesia Jakarta yang juga membersamai beliau. Bagaimana kami coba membersamai? Pertama, Bapak Ibu masih ingat, kita itu pernah COVID. Dan pada saat COVID, muncul satu vaksin namanya Sinovac, yang kemudian di hampir semua daerah itu cenderung ditolak. Termasuk sebenarnya di kalangan sebagian umat Islam di Jakarta. Dan waktu itu, Jakarta harus menyelenggarakan penyuntikan Sinovac secara serentak. Dan kemudian saya mewakili tokoh-tokoh agama dan FKUB untuk berani disuntik. Semata-mata pertimbangannya satu, karena gubernurnya Pak Anies Baswedan. Saya tidak ingin seorang gubernur yang soleh, pemimpin bagus di Jakarta, lalu kemudian harus tidak dibersamai oleh kita semua. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu tentu saja, beliau adalah inspirator kita, beliau adalah guru kita, beliau juga adalah senior saya di Himpunan Mahasiswa Islam. Yang karena itu, salam hormat dan begitu hormat saya kepadanya. Sama seperti Bapak Ibu sekalian, yang sebagian menganggap guru, menganggap orang yang menginspirasi, dan lain sebagainya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita semua keluar dari kandang. Saya kemudian ingin membersamai beliau, dan kemudian karena itu saya bersedia menjadi koordinator Sahabat Anies Internasional. Kebiasaan mengajar yang jauh dari hiruk pikuk keramaian, harus membersamai teman-teman gerakan, itu sesuatu yang kemudian relatif asing, ya. Tetapi untuk sebuah harapan perubahan bersama Pak Anies Baswedan, maka saya lakukan. Dan yang paling mungkin bagi sebagian kita jadi sebuah pertaruhan adalah Pak Anies itu dalam posisi yang waktu itu tentu saja pihak yang akan melakukan perubahan atau yang akan mencoba untuk menggantikan rezim. Dan tentu saja dalam posisi itu tidak semua orang ingin menjadi bagian dari oposisi. Dan tentu saja salah satu kontribusi terbaik untuk membersamai beliau selain menjadi relawan, juga kita harus mengumpulkan suara, karena suara pada pemilu menjadi sangat penting. Dan karena itu pula lah saya waktu itu berharap ingin membersamai beliau. Jadi saya mendoakan beliau menjadi seorang presiden, dan kalau beliau menjadi presiden, kebijakan-kebijakan di DPR itu harus diamankan. Karena itu saya bersedia untuk menjadi calon anggota DPR RI. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya yakin orang-orang yang berjuang melalui relawan, berjuang untuk kemudian membersamai partai yang mengusung Pak Anies, semata-mata yang dilihat bukan Pak Aniesnya, tetapi yang kita lihat adalah harapan akan hadirnya perubahan di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kita memang perlu mengenal seperti apa partai perubahan ini berproses. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, di dalam benak kita saat Pilpres, dan kita melihat bagaimana rakyat begitu antusias akan perubahan di bawah kepemimpinan Anies Baswedan, kita sama sekali tidak pernah terpikir bahwa kemudian beliau akan kalah. Saya tidak pernah terpikir. Saya kira semua yang ada mengusung perubahan, melihat langsung dengan dekat, kita tidak pernah terpikir. Sampai kemudian beliau dinyatakan kalah. Lalu kemudian kita mencoba mengambil hak kita untuk kemudian mendapatkan keadilan melalui Mahkamah Konstitusi. Dan kita semua menanti dengan harap bahwa ada keadilan yang bisa ditampilkan di Republik ini. Lalu kemudian yang kita dengar pada tanggal 22 April itu, kita harus kembali menyesakkan dada.
agenda perubahan harus tertunda. Bapak Ibu sekalian, rakyat Indonesia, Bapak Anies Rashid Baswedan, dan semua teman-teman relawan pejuang perubahan, ketahui, saat tanggal 22 April itu kami tidak bisa tidur. Semua lemas. Saya juga sama. Saya terpikir untuk mengajar saja di luar negeri. Hilang harapan. Lalu kita lihat tingkah pola partai-partai pengusung. Kita bukan siapa-siapa. Kita juga tidak punya apa-apa. Tapi kita masih punya integritas. Kita masih punya etika. Saat kita mengusung orang, tuntaskan urusan itu. Jangan berputar arah, berbalik arah di tengah jalan. Maka Bapak Ibu sekalian, saat itu saya mengajak diskusi beberapa teman. Kalau kita diam dan lemas, maka itulah tujuannya. Maka saat itu kita tekadkan kita harus melawan. Kita tidak boleh lemah. Kita tidak boleh lemas. Kita tidak boleh setelah kontestasi berakhir kita kocar-kacir. Di setiap pilpres, setiap kali kita dikalahkan, kita menghilang. Maka untuk atas nama rakyat yang ingin perubahan, kita tolak. Maka pada tanggal 26, kami mengirimkan pesan. Ayo kita berkumpul di tanggal 27 April itu. COVID memberi berkah tersendiri. Kita bisa berkumpul dari mana saja, di satu waktu tanpa harus kita berkumpul secara fisik. Maka pada tanggal 27 April, kita berkumpul, di mana WA Group itu adalah langkah ke depan Indonesia masa depan, langkah ke depan relawan masa depan Indonesia. Ada 1024 yang hadir di situ, lalu kemudian sebagian Zoom, sebagian dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu sekalian, yang kami lakukan adalah bukan kami menggiring teman-teman relawan, bukan juga meminta relawan harus mendirikan partai. Tidak, kami mendengar semua pejuang mau apa. Ada yang ingin kembali untuk kemudian memperbaiki ekonomi, maka muncullah opsi koperasi. Ada yang ingin meneruskan agenda bagus dari Pak Anies seperti Indonesia Mengajar, maka muncullah yayasan. Lalu kita ingin setiap kali proses di mana kedaulatan rakyat ditransaksikan pada pilkada, pada pemilu, maka kita ingin ada pasukan saksi yang menjaga, mengawal kedaulatan rakyat melalui suaranya yang penting itu. Maka kita menyediakan opsi ormas untuk kita membangun pasukan saksi itu. Lalu kita juga ingin memperhatikan daerah, ingin memastikan bahwa perubahan, pembangunan, kemajuan itu harus jalan bersama-sama. Maka daerah harus diperhatikan. Maka muncullah Cakada atau Pusat Kepemimpinan Perubahan Daerah. Dan tentu saja juga ada opsi partai politik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah kehendak rakyat, bukan kehendak saya. Lantas kemudian, Partai Perubahan dan Ormas Perubahan ini adalah yang paling banyak diikuti. Lalu muncullah WhatsApp Group, ya, 2, kurang lebih hampir 2.000 orang. Yang saking antusiasnya, mereka segera ingin memberi nama partainya. Mereka segera ingin punya logonya. Sehingga muncullah kemudian logo burung hantu itu. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwa itu adalah kreativitas. Itu bagian dari kemerdekaan. Beraspirasi, berkreasi. Yang kami menghormatinya. Maka begitu cepatnya proses ini, karena begitu antusiasnya para pejuang perubahan, ini kemudian sampai kepada para pihak. Maka Bapak Ibu sekalian,
dengan segera supaya tidak terjadi penafsiran logo yang berkaitan dengan Partai Perubahan waktu itu. Maka disepakatilah tanggal 3 November itu dirilis simbol perubahan yang kemudian sekarang jadi logo Partai Perubahan. Bapak Ibu sekalian, kenapa simbol perubahan, logo perubahan ini menyerupai huruf X? Jawabannya satu, kita terinspirasi oleh sikap tangan Pak Anies saat menutup Pilpres, debat Pilpres. Betul? Pak Anies dengan tangan seperti ini, beliau mengatakan apa? Wakanda no more, Indonesia forever. Betul apa tidak? Maka kalau kita semua tangannya di depan seperti ini, sesungguhnya kita sedang meneruskan cita-cita Pak Anies. Bapak Ibu sekalian, sebaik-baik perjuangan adalah yang ikhlas dan bukan dikomandoi. Lahir dari hati, dari apa yang bisa kita kontribusikan. Itu namanya keikhlasan, partisipasi. Jadi kalau Partai Perubahan ini hadir, Partai Perubahan ini adalah partisipasi dari anak-anak Abah untuk rakyat Indonesia dengan di bawah pimpinan Anies Baswedan. Bapak Ibu sekalian, supaya mengenal maka kita ikuti proses bagaimana partai ini berdiri. Tanggal 6 Mei, itu para koordinator WhatsApp group yang ingin mendirikan partai, itu mengadakan pertemuan tanggal 6 Mei. Pertanyaannya sederhana saja. Apakah niat partai ini akan diteruskan atau tidak? Lalu siapa yang akan jadi ketua umumnya? Dan bagaimana partai ini? Atau partai ini untuk siapa? Maka pada tanggal 6 Mei 2024, seluruh koordinator yang menghendaki lahirnya Partai Perubahan ini menyepakati 3 hal. 1. Lanjutkan proses pendirian Partai Perubahan. 2. Mengharap Bapak Anies Rashid Baswedan menjadi ketua umumnya, menjadi presiden partainya. Ini adalah harapan yang muncul pada tanggal 6 Mei. Dan yang ketiga, partai ini adalah partai terbuka milik rakyat yang tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan ini tanggal 6 Mei. Berarti kurang lebih 6 bulan yang lalu. Bapak Ibu sekalian, lihatlah bagaimana semangat rakyat, semangat para pejuang perubahan yang menghendaki adanya Partai Perubahan, atau adanya partai yang akan menjadi wadah perjuangan kita untuk memastikan bahwa ke depan orang-orang baik yang mungkin dia tidak punya uang, dia bisa tetap menjadi calon pemimpin dan bisa jadi pemimpin. Orang-orang baik seperti Pak Anies jangan sampai kembali dijegal pada pilgub-pilgub yang akan datang. Orang yang seperti Pak Anies, mungkin Bapak Ibu sekalian. Dan tentu kita berharap bahwa orang-orang baik itu bisa kita usung melalui Partai Perubahan ini. Partai ini milik rakyat, bukan milik elit, bukan milik dinasti, juga bukan milik oligarki. Oleh karena itu kepada semua rakyat kami mengundangnya. Sekali ini kita punya partai, partai milik rakyat, bukan milik yang lain. Bapak Ibu sekalian, dari tanggal 6 Mei itu berproses rapat pleno 1, 2, dan 3. Rapat pleno waktu itu bagi kami adalah forum yang disepakati untuk mengambil keputusan-keputusan strategis.